sendiri. Saya orangnya opportunis, jadi saya kesempatan bisnis saya ambil. Pertama, pertama banget ya, saya tertarik, wah ini kompetisinya menguji kepintaran, dan saya tertantang untuk menguji kepintaran, bukan karena saya sok pintar atau apa, tapi let's see, coba lihat gitu. Terus Taiwan Excellence juga menyediakan hadiah yang sangat besar. Kalau menurut saya itu sangat besar ya, 100.000 US dollar, sangat besar. Kemudian saya merasa kalau saya ikut kompetisi ini, saya bisa ketemu dengan banyak orang, saya bisa banyak dapat hal baru yang mungkin nggak bisa saya dapetin di lingkungan sekitar saya gitu. Saya senang berkumpul dengan orang banyak dan membangun relasi. Dari awal sudah sangat berkesan. Kenapa? Karena saya butuh waktu 5 jam lebih mengerjakan 1000 soal itu, dan itu saya kerjakan begadang ya, otomatis ya, 1000 soal dikerjakan dalam waktu secepatnya. Itu saya rasa itu kuisnya ya agak ada dikit ya gitu. Itu dari pertama. Kemudian yang kedua, waktu saya ngikutin ini kan saya disuruh bikin video, saya disuruh aktif di media sosial dan lain-lain gitu. Ketika bikin video, saya suka ngambil gambar, tapi kalau untuk bikin video film seperti ini jarang gitu. Jadi menariknya, wah kayaknya hal yang baru saya coba, saya kerjakan, bisa ya gitu. Jadi dengan hal-hal baru lain, saya rasa saya bisa kerjakan banyak. Saya mau cerita sedikit ya tentang gimana saya ngerjain tantangan dari Taiwan Excellence. Hari ini saya coba ngerjain tantangan untuk bikin video mengenai Edimax Wireless Adapter. Jadi saya disuruh ngerjain video tersebut dengan cara harus membantu 3 orang dengan 3 kondisi yang berbeda menggunakan Edimax Wireless Adapter tersebut. Ya saya juga mikir sendiri, ini gimana ya caranya, siapa yang saya harus bantu, dan saya nggak mau sekedar bikin video, saya betul-betul harus cari kondisi dan orang yang tepat memang untuk saya bantu. Jadi mungkin 3 orang itu pun saya betul-betul cari betul-betul yang benar-benar yang butuh, dan saya bisa bermanfaat, saya bisa maksimalin Edimax tersebut gitu. Alhasil saya ketemu 3 orang dan 3 kondisi yang berbeda, walaupun mungkin sedikit capek ya, saya nggak apa-apa gitu. Pertama saya coba menggunakan Edimax tersebut ke teman saya dekat rumah saya. Kondisi pertama, dia punya komputer jelek, bukan jelek, zaman dulu mungkin CPU zaman dulu nggak punya yang namanya nggak punya wirelessnya lah gitu. Akhirnya saya kepikir siapa yang punya komputer yang zaman dulu, karena di rumah saya laptop, komputer seperti itu nggak ada lagi. Akhirnya saya coba pinjam, akhirnya saya bawa itu komputer ke rumah saya. Kita coba nih gimana cara nginstalin, gimana cara pakai Edimax ini di komputer zaman dulu. Nah kemudian yang kedua saya cari yang agak ekstrim dikit, cuma kalau menurut saya memang membutuhkan. Saya pencinta alam, saya suka alam dan saya cinta Indonesia gitu. Saya lihat banyak sekali penduduk Indonesia di Jawa Barat di sini, banyak orang yang mungkin petani. Saya suka tanaman, saya suka kebun gitu, dan saya senang dengan mereka yang hidup sederhana gitu dengan kebun mereka. Saya berpikir kenapa enggak mereka ini bisa dimajukan oleh internet. Masa yang punya internet itu cuma kita doang, mahasiswa mungkin yang keren-keren gitu ya misalkan. Kenapa bapak-bapak yang punya kebun itu nggak punya internet? Nah akhirnya saya pikir, oh ini mereka bisa berkembang kalau mereka melek internet. Nah saya punya teman juga di dekat rumah saya, namanya Bapak Iman. Bapak Iman ini dia petani kaktus, dia bikin kaktus, kemudian juga dia tanam kaktus, dia tanam cabai, dia tanam banyak tanaman-tanaman perkebunan, dia juga pengembala sapi gitu ya, susu perah dan lain-lain. Nah kaktus tersebut, dia pernah cerita yang banyak pesen kaktus itu orang Korea. Mungkin di Indonesia kita ngeliat kaktus, ngapain sih tanaman kaktus berduri, nggak menarik ya. Tapi ternyata orang Korea, Jepang, Taiwan, mereka sangat suka kaktus gitu. Nah permasalahannya, dia mungkin handphone aja pas-pasan ya gitu. Nah saya tanya ke bapak itu, Pak, orang Korea sama Taiwan tuh pesan lewat apa? Dia jawab lewat internet gitu. Bapak bisa pakai internet nggak? Nggak bisa. Saya pikir, oh saya mau coba nih, mau coba ngajarin bapak itu internet, tapi maksimal ya gitu, karena bapak itu tinggalnya di gunung. Nah walaupun dia ngerti internet juga, tapi kalau di gunung nggak dapet sinyal, susah gitu. Nah akhirnya saya coba bantu Pak Iman tersebut pakai internet, tapi tadi dengan ngambil koneksi dari handphone, pakai Edimax tersebut, ternyata juga sinyalnya bagus gitu. Karena sempat saya perjalanan ke sana, sinyal handphone juga nggak ada gitu. Sayang ya, padahal jaraknya dari kota dekat, cuma terhalang gunung dan terhalang bentuk tanah, dia nggak bisa dapat sinyal gitu. Tapi dengan Edimax tadi bisa gitu. Mudah-mudahan kedepannya bapak tuh bisa maju dengan Edimax dan internet.
Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, saya coba di kos-kosan. Setahu saya di sini di semua kos-kosan di Bandung yang memang sudah banyak kamar, mereka menjual fasilitas namanya, ya balik lagi ya, free hotspot area internet. Di kafe-kafe di hampir semua tempat semua sudah menyediakan namanya internet. Cuman kamu pernah nyoba nggak berapa cepat kecepatan internet di tempat-tempat umum? Mungkin sangat minim ya, sangat minim. Mungkin fasilitas kos-kosannya wifi, hotspot, tapi kamu dapat dikit banget gitu. Nah di kosan ini juga sama. Di kosan ini dia hampir tiap lantai pakai yang namanya router ya, router. Kebetulan juga produk D-Link yang dipakai. Nah kita pakai, tapi lucunya teman saya ini dia kamarnya di lantai 3, dia nggak bisa dapat koneksi internetnya. Kenapa? Saya cerita dikit. Jadi gini, routernya di lantai 1 ada, lantai 2 ada. Nah, HP juga di lantai 1 ada. Nah, kalau dia mau masang ke lantai 3, ternyata yang jatahnya lantai 1 ini udah penuh. Karena kamar di sini banyak ya, ada berapa puluh kamar. Mau pasang lagi ke atas, kabelnya terlalu banyak. Di kamar lantai 1 ini udah terlalu banyak yang namanya kabel mengabel. Nah, mau ngambil sinyal dari lantai 2, dapat, tapi pure connection, sangat kecil. Akhirnya saya coba tadi di lantai 3, betul-betul pertama memang niatnya bikin video ya, tapi memang ngebantu dia karena dia memang butuh gitu. Dia ngerjain tesis segala macam dari kamar lantai 3 dia gitu. Saya coba ke atas, pertama coba di bawah, terus coba di atas koneksinya dari sinyalnya 1, sinyal internetnya 1, tadi dicoba pakai Edimax, sinyalnya 3, full. Nah, dia dulu ngambil dari lantai 2 koneksinya full, dan bahkan dia dapat dari wirelessnya sinyal lantai 1 yang selama ini tidak pernah terdeteksi sekalipun dari komputer dia gitu. Kemudian dia juga coba kita pindah ke tempat favorit saya. Jadi ada tempat favorit di luar yang bisa lihat pemandangan Bandung gitu ya. Nah dia bisa ngerjain tugas di situ, tapi no internet connection. Akhirnya dia bilang kalau ini bisa di tempat favorit aku, ini udah top banget deh gitu. Akhirnya coba dipindahin ke sana, ternyata bisa gitu, full connection. Jadi saya lucu ya, saya kesan dan kesan saya gitu ya. Walaupun mungkin saya di sini disuruh bikin video, tapi saya sudah bisa jual. Saya bukan bilang saya pebisnis penjual Edimax ya gitu, tapi ya saya bisa menjual atau memberikan gitu Edimax itu ke orang-orang yang saya bantu tadi gitu, karena memang sangat membantu gitu.